Apa bedanya sanya, winyana, dan panya? Panya, ya. Sanya itu adalah persepsi. Winyana artinya apa? Kesadaran. Panya artinya kebijaksanaan. Secara kualitas ya, mereka itu berbeda. Tapi secara fungsi itu mirip. Kenapa? Melihat atau mengetahui, menyadari. Ya. Nah, persepsi juga menyadari objek. Kesadaran juga menyadari objek. Kebijaksanaan juga menyadari objek. Nah, tapi level pemahamannya terhadap objek itu berbeda. Nah, bedanya apa? Katanya, sanya itu seperti anak kecil. Winyana itu seperti orang dewasa. Sedangkan panya itu seperti seorang ahli. Ya, nah misalnya ada koin emas. Terus kalau anak kecil ngelihat ini, oke, dia tahu warnanya emas, warnanya kuning. Ya. Terus dia tahu bentuknya apa? Bulat. Tapi dia nggak tahu nilainya berapa. Ya. Dengan ini dia bisa beli apa? Ya. Nggak tahu ya kalau anak sekarang tahu nggak? Nah, kalau winyana itu adalah orang dewasa. Jadi dia tidak hanya tahu bahwa ini warnanya kuning dan bulat, tapi dia juga tahu pakai ini bisa belanja apa. Ya. Nah, kalau tukang emas, ahli emas, ya, kalau ahli mineral, dia lihat ini, dia tahu kuning, bulat, dan dia juga tahu ini berharga, bisa beli apa. Tapi dia bahkan lebih tahu, lebih jauh lagi. Apa dia tahu ini dari mana, bikin di mana, komposisinya apa, kualitas emasnya seperti apa, dia tahu. Ya, itu ahlinya. Nah, jadi level pemahaman waktu melihat objeknya, penetrasinya, penembusannya itu berbeda. Jadi sanya itu berarti yang paling lemah. Terus orang dewasa, ya, winyana atau kesadaran itu middle, ya, sedang. Terus kalau panya, dia bisa menembus sampai ke sifat alami, ciri karakteristik dari fenomena apapun yang dia lihat. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, Anda, kita semua pernah nggak baca parita? Pernah, ya. Nah, waktu kita sudah hafal parita, pernah nggak kalian itu baca parita tidak perlu mikir, dia kayak jalan sendiri, ya. Tapi kalian tahu nggak artinya? Nggak, kadang ya, kadang kita nggak, bahkan nggak tahu apa yang kita baca ya. Ya, jadi kalau kita hafal ya itu seperti sanya ya. Dia itu kayak ingatan sanya itu, persepsi ya. Dia fungsinya adalah mencatat. Misalnya hari ini dia ketemu si A. Dia lihat A ini pakai kacamata, pipinya bulat, tubuhnya seperti ini, tingginya seperti ini. Nah, ini namanya si A. Nah, besok dia nggak perlu mengenali terlalu lama. Dia lihat aja, dia sudah tahu ini si A. Gitu ya, dia ingat. Nah, itu fungsi dari si persepsi. Jadi dia kayak merekam apa yang telah dia ketahui. Dia mengetahui sekaligus mengingat apa yang dia ketahui ya. Nah, tapi bisa saja salah ya. Misalnya dia lihat orang lempar sesuatu di jalan, dia kira ular ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat apa? Tali. Ya. Nah, sanya dia bisa salah juga, ya. Makanya berikutnya nanti ada sanya wipalasa namanya, bias, persepsinya bias, ya. Nah, kalau winyana itu jadi kalau kita misalnya baca parita, kita sudah hafal, itu seperti persepsi. Nah, winyana itu adalah mengetahui apa yang kita baca pada saat kita melafalkan parita. Ya, misalnya arahang sama sambudho gitu ya. Itu kita tahu, oh kita tuh sedang membaca arahang sama sambudho gitu ya. Nah, tapi tidak tahu artinya apa. Nah, kalau si panya itu sampai menembus, oh arahang itu artinya apa, sama sambudho artinya apa, begitu. Ya.